nenek dari Sumedang. Kok gua belum pernah ke Sumedang gitu. Lu belum pernah? Ketika itu 2016? belum pernah sama sekali. Kan saya juga perjalanannya kan kalau balik ke belakang lebih belakang lagi itu luar biasa. Hasil broken home ya. Oh. Makanya saya nggak kenal tuh ada yang mau ikut tuh. Oke, siap. No, kita ini jangan di itu. Nggak apa-apa, naik aja kan. Enggak, maksudnya ya jangan no join. Kita tarik aja. Kalau mau tarik di sini di Pomal aja, itu join. Iya. Jadi hasil broken home, bapak saya meninggalkan diri saya umur 2 tahun, ibu saya juga udah punya di umur 3 tahun udah punya suami baru. Jadi udah gak kepikiran sebenarnya. Oke. Cuma memang perjalanan baru saya sadar ini sekarang hidup ini memang perjalanan benar, ada yang ngarahin gitu loh. Jadi ketika 2016 itu saya resah di rumah ibu saya di Gandaria, saya bilang sama istri saya mau ke Sumedang. Tertarik seperti itu. Tiba-tiba istri bingung, ngapain lu mau ke Sumedang? Itu malam atau siang atau habis mimpi atau apa enggak? Enggak ada mimpi, enggak ada apa, tapi rasa. Dan itu kejadiannya subuh. Maka saya buru-buru paginya itu langsung berangkat. Istri juga bingung. Ada apa kok tiba-tiba mau ke Sumedang gitu kan? Oke. Kemudian? Enggak, saya bilang itu enggak. Ini rasa luar biasa besarnya. Saya harus ke Sumedang gitu. Terus mau ketemu siapa? Entah. Dan benar-benar nggak ketemu siapa-siapa. Waktu itu belum dengan kumis. Oh, belum ada. Begini ya. Belum ada kumis, belum pakai. Tapi kesadaran itu udah mulai muncul bahwasanya ya tadi saya di awal bilang kita nih punya sejarah dan budaya yang sangat panjang. Kenapa kita nggak hargai gitu? Itu perjalanan awal tuh. Berangkat saya ke Sumedang, delalahnya saya cuma bawa buku Yasin nenek saya. Bermodalkan buku Yasin? Iya, namanya Sareningsi Wirakusuma. Saya bawa itu ke Sumedang. Saya ingat banget tuh saya berangkat sekitar jam 9 pagi dari Pasar Rebo, pakai bus waktu itu. Nyampe sana itu karena suatu hal, entah kenapa agak terlambat, itu sampai sana tuh jam 3:30 sore. Terus berapa tuh waktu itu ongkosnya bis? 55, masih ingat dari Pasar Rebo tuh, 55.000 sampai Sumedang. Sampai Sumedang, turun di Polres, entah saya juga bingung mesti kemana. Maka saya 3:30 itu pas nyampe itu nggak langsung kemana-mana. Saya justru malah ke pangkalan ojek. Pangkalan ojek sambil makan tahu Sumedang sama lontong, ngobrol-ngobrol tuh sama ojek. Saya kalau ke Sumedang mesti kemana ya? Gitu. Emang Akang mau kemana? Nggak tahu. Bener-bener blank, nggak ada tujuan. Hanya tujuan gua harus ke Sumedang gitu doang. Walhasil tukang ojek bilang, di sini dulu ada raja namanya Pangeran Sugi. Oh gitu ya. Saya nggak nyebutin siapa saya dan saya nggak nunjukin buku Yasin nenek saya. Saya masih simpan itu. Oh gitu ya. Di mana Kang makamnya? Ini di belakang polsek. Namanya Gunung Puyuh. Ntar Akang tinggal lewat aja jalan sini sampai ke mana ke pemakaman Raja-Raja Sumedang. Itu namanya Gunung Puyuh. Oke. Saya ikutin saran dia dan itu udah 4:30 ternyata. Ngobrolnya lama itu saya panjang sama tukang ojek. 4:30 akhirnya saya jalan dan tepat jam 5 kurang saya udah sampai tuh di pagar Gunung Puyuh. Oh, pemakaman itu pemakaman ya. Raja-Raja. Dekat ini bukan dekat makam yang gede apa? Pokoknya di area itu ada Cut Nyadin, makamnya juga. Karena Cut Nyadin pernah di sana juga sih dan dimakamkan di sana ya. Gunung Puyuh. Tapi sejarahnya seperti itu ya. Ya, terus lanjut itu pagar sudah ditutup, cuman entah kenapa mungkin Allah yang ngedorong hatinya ya. Itu kuncinya tiba-tiba ada di jalanan menuju ke atas Gunung Puyuh. Saya teriak, Akang, punten, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Pak? Ada apa ya, Kang? Gitu. Akhirnya saya bilang, saya ini dari Jakarta, entah mau kemana. Cuman tukang ojek
saranin saya kalau mau ziarah di Sumedang itu ya ke Gunung Puyuh dulu karena di sini ada Pangeran Sugih gitu kan. Oke. Lah Kang dari mana? Saya dari Jakarta. Akhirnya saya bilang, punten Kang, saya mau ngenalin nenek saya nih, makanya saya keluarin buku Yasinan nenek saya. Kepada si Kuncen. Si Kuncen, si Oke, atau Kuncen juru baca, kunci ya? berubah dia ngomongnya dari Akang jadi Den. Oh, mangga Den, mangga. Naik, ayo nggak apa-apa. Ini udah ditutup, buka tuh saya buka. Dia naik lagi ke atas, buka gemboknya. Saya dipersilahkan. Ya udah, Aden mau ke Pangeran Sugih? Iya, saya bilang gitu. Akhirnya saya berziarah ditemani sama beliau. Ya Den, saya nemenin di sini, tapi Aden sendiri ya ke sana ke makamnya. Jadi pas sampai Gunung Puyuh itu ntar ada cacat pertigaan itu, lurus ke Cecadin ke bawah, ke kanan itu agak puncak itu Pangeran Sugih. Dan itu di tengah-tengah ada apa namanya monumen dah, rumah-rumah kecil gitu isinya. Ya nanti kita coba ditempel ya di cerita ini nanti gambar-gambar daripada pemakaman Gunung Puyuh ya. Iya. Oke, Nanti memang belum Gunung Puyuh ya? Belum ya? kan, belum. Kita kan belum ke sana. Oke, lanjut. Terus apa kejadian selanjutnya? Dan alhamdulillah di sana saya merasa kayak masuk ke rumah sendiri. Jadi biarpun Nyaman lah gitu ya. jam 5 itu biarpun udah sore sendirian, saya nggak merasa takut, nggak merasa apa. Dan kejadian aneh, Apa tuh? ketika saya tawasul datang tuh 2 orang dari Tasik kalau nggak salah, dari Garut. Itu 2 orang itu juga sama berdoa samping saya, jadi bertiga. Jam 5 tuh, jam 5 lewat dikit dah. Cuma tawasulnya aneh, ujung-ujungnya minta-minta sama buyut saya. Minta-minta. Iya, tolong diusahakan saya lancar, eyang, gini-gini. Maka saya terusik tuh guys, saya mohon sama beliau, saya hentikan tawasul saya hentikan tawasul mereka. Kang, punten, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Piki Firmansah, dan ini buku Yasin nenek saya. Ya Allah, ya, wah, Aden, punten, kenaon gitu, kenapa? Begini Kang, tadi saya dengar Akang minta sesuatu tapi sama makam ini, dan makam ini kebetulan ya masih uyut kalau kata Kuncen mah, karena kan dari Wirarata Kusuma juga, dari Wirakusuma juga. Maka saya mohon sama Akang tolong ini jadikan wasilah, makam ini jadikan wasilah karena makam orang soleh. Tetap mintanya mah ke Gusti Allah. Akhirnya saya bukan diomelin sih, saya kasih tahu, alhamdulillah diterima, dia ulang lagi doanya, dan mereka langsung pulang, nggak enak sama saya, dan saya masih merasa nyaman di situ. Jam berapa itu? Udah 5:30 lewat. Mau maghrib lah ya. Udah maghrib masuk, makanya kuncinya naik ke atas. Dan saya nggak mau turun. Kalau kuncinya itu nggak nyamperin. Terus? Akhirnya kuncinya, itu aneh tuh bener. Terus kuncinya bilang, Kang, Eden, udah maghrib. Hah? Aneh, nggak sadar emang. Jadi apa ya, ritualnya orang Sumedang itu kan, orang Sunda itu beda sama orang Jawa Timur. Kalau Jawa Timur kan dia lebih apa gitu, kalau Sunda itu kan menekung. Jadi dia jatuh kayak menekung, diem aja. Sampai suara kunci itu manggil saya, Den, udah maghrib, ayo turun. Baru sadar, baru ngeh, oh iya udah maghrib. Dan akhirnya saya bilang, saya mau sholat pagi mana? Itu ada musola di bawah. Jadi di bawah Gunung Puyuh sebelah kanan itu ada musola kecil. Dan kejadian aneh lagi di situ. Tunggu, saya tanya dulu nih. Peribahasa kata menekung itu apa sih sebenarnya? Menekung itu ya berdiam diri aja, bermunajat pada Allah, tanpa kata-kata, tanpa apa, cuman khusyuk. Udah niat dalam. Itu khusyuk bukan sebutannya? Menekung itu bukan khusyuk, dia lebih ke, kalau orang Jawa bilang hening. Hening. Jadi tanpa suara, tanpa kata-kata, tanpa ritual apapun sebenarnya. Karena berarti diam aja. Udah diam aja, blang. Oke, siap. Oke, lanjut. Ngeblang aja, udah ngeblang. Entah siapa yang ngajarin tuh, Dam. Tanpa ada yang memberitahu. Tiba-tiba saya nekungin dia. Sampai bukan suara, tidur tapi kan? Bukan tidur. Beda kalau tidur. Kalau tidur saya nggak dengar suara Kuncen. Oke. Mesti Kuncen mesti goyangin badan saya kalau saya ketidur kan. Ini saya dengar suaranya, saya langsung respon. Akhirnya saya sholat. Nah itu kan ada kejadian lagi ketika sholat maghrib, saya wudhu, ada kakek-kakek putih. Ada kakek-kakek putih rambutnya. Bajunya? Baju koko biasa kayak kampung. Biasa aja lah gitu. Tapi putih, rambutnya putih, mukanya juga kulitnya juga bersih gitu. Ini bercahaya lah mungkin.
Lah saya kan tamu di situ. Saya tamu di situ, tiba-tiba kakek itu deketin saya. Mangga Kang diimamkan. Ya sedikit-sedikit bahwa saya nggak ngerti bahasa Sunda, ngerti lah. Ya Kang diimamin. Lah, punten Ki, kek saya mah pendatang, saya nggak pantas untuk jadi imam. Enggak. Lalu Ente, pokoknya Akang mesti jadi imam. imam. Oke. Pertama si Akang. Terus saya imamin, saya baca surat Atin, dan saya baca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Selesai, saya tahu zikiran wirid seperti biasa. Saya berdoa. Itu kakek nyamperin lagi, mau cium tangan saya angkat. Enggak kek, saya nyium tangan kakek, saya cium tangannya. Hatur nuhun ya Den, kampung ini udah didoakan. Pertanyaan saya, tahu Dennya dari mana? Walaupun cuma satu kata, Den, itu ganggu pikiran saya, ganggu hati saya. Karena Den itu adalah julukan ya. Raden. Dan itu dari mana? Tiba-tiba dari Kang, berubah jadi Den. Apa dia nggak nanya Kuncen atau ngobrol sama Kuncen? Enggak. Kuncen pulang. Gajah mama saya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Habis itu akhirnya saya juga lanjut sholat sholat Ba'diyah. Kan nggak lama tuh sholat Ba'diyah. Keganggu pikiran saya ketika Ba'diyah. Masih kepikiran tuh kakek. Oke, dia tapi nggak kenalan namanya siapa? Enggak. Langsung jorwe gitu. Jorwe. Akhirnya saya sholat Ba'diyah selesai. Sedikit ngejar lah gitu loh. Merasa penasaran saya untuk kakek. Saya keluar. Ya namanya kakek. Jalan gimana sih kenceng-kencengnya? Iya. Udah ringkih kok. Nggak mungkin cepet lah. Saya masuk ke kampung. Saya cari. Nggak ada. Itu udah jam berapa? Itu habis maghrib pisan. Dan saya nggak langsung ke keraton guys. Karena saya nggak tahu keraton. Belum tahu pada waktu itu. Belum tahu sama sekali keraton tuh kan. Belum tahu keraton sama sekali. Ya pasti saya itu 2016 atau 2015 saya lupa. Itu sendiri dari sana dan akhirnya habis sholat maghrib itu saya pulang. Di tengah perjalanan juga karena udah nggak ada bus yang ke Sumedang ke Jakarta langsung, saya naik angkot ketemu lagi dan dia ketika lihat saya danden juga. Siapa? Kakek-kakek tersebut. Bukan kakek, orang lagi nih. Orang lain lagi. Bapak sama anak, perempuan nama bapaknya. Dan dia langsung ngaku, dulu mah kita mah abdi dalam keluarga besar kita. Padahal ente nggak nanya? Hah? Nggak nanya? Enggak ditanya dari mana, di Gunung Puyuh gitu kan. Oke. Berarti dia paham lah kalau di situ makamnya daripada raja. Iya raja. Tapi kan nggak mesti pengunjungnya Raden semua. Iya. Tiba-tiba saya ngomong Gunung Puyuh, saya bilang tadi habis dari Pangeran Sugi, dia berubah dari Kang jadi Den lagi. Oke. Kemudian pada waktu itu Kang Piki kemana lagi tuh? Saya langsung pulang. Naik bus itu. Dan anehnya 2019 baru saya tahu ternyata perjalanan saya itu yang pertama di tahun 2015-2016 itu ternyata air mulai masuk situ Dharma Raja dan mulai menggenangi situ Dharma Raja. Oke. Situ Dharma Raja itu tadinya apa sih emang? Ya itu kan luar biasa, itu kan kampung kabuyutan dan itu kan awal muasalnya Sumedang di situ. Di situ pusat kotanya. Kuwunya tuh kalau kuwu itu namanya apa ya, desa lah yang dibangun oleh keturunan dari Galuh yaitu Prabu Guru Aji Putih yang yang notabene masih orang Galuh dan beliau juga akhirnya mendirikan kuwu lah bukan padepokan, kuwu itu kampung kecil gitu di sana dan berkembang menjadi sebuah kerajaan, itu kerajaan Tembong Agung dan akhirnya berubah di zamannya Prabu Tajimalela Gandamela ganti nama namanya Sumedang karena ketika itu Prabu Tajimalela di tempat itu ya di situ iya bukan di keraton kan? Bukan, di Dharma Raja itu dia melihat tuh seberkas cahaya ungu di langit, maka dia teriak Insun medal, insun medangan, insun medal, insun medangan. Saya dilahirkan, saya mewarnai. Makanya disingkat oleh oleh Prabu Tajimalela Gandamela itu dengan sebutan Sumedang di situ. Dharma Raja itu. Dan itu masih banyak peninggalan yang belum
diselamatkan, diantaranya makam Patmi atau istri dari pamajikan, bukan pamajikan kasar, Patmi atau permaisuri dari Prabu Gula Jepun.